Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-temanku, khususnya para teknisi ya, umumnya untuk para subscriberku, atau bagi teman-teman yang nantinya ingin terjun atau pengen menjadi teknisi handphone ya. Di sini akan sedikit saya bagikan tutorial penggunaan lah. Jadi di beberapa waktu lalu kan sudah saya review alat yang namanya GC. Jadi di kesempatan kali ini sedikit pengen saya berbagi bagaimana cara memahami atau menilik beberapa fitur-fitur dari GC ya. Langsung saja ya, di sini sudah saya pasang yang namanya IC UFS. Ini kita lakukan identifikasi. Nah, di sini menunjukkan beberapa informasi ya. Di sini kita bisa memahami. Ini IC yang saya pasang menggunakan IC KLUF G8RH. Ini menggunakan UFS versi 3.0, kemudian kapasitasnya di sini tertulis 476 atau bisa kita bulatkan di 512 GB ya. Kemudian di sini ada tulisan RPMB 0. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memahami bahwasanya kalau RPMB 0 ini kalau di alat EasyGTech atau alat UV UFS ini menunjukkan RPMB-nya clean atau belum terprovisionate, belum tertulis ya. Kemudian untuk OTP-nya not locked. Artinya ini bisa kita rubah-rubah atau kita bisa manipulasi, kita bisa tentukan baik itu config-nya, baik itu jumlah partisi LUN-nya dan lain-lainnya. Jadi intinya masih kita bisa rubah-rubah ya. Kemudian di sini tertulis yang namanya boot LUN boot B. Berarti ini booting yang aktif ini di bagian LUN, di bagian boot B-nya yang aktif. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya unit ya. Nah, ini ada 6 unit, berarti ini ada 7 unit ya, karena awalnya dimulai dari unit 0. Jadi ini ada 7 LUN. Ini kalau kita lihat di sampingnya, ini teman-teman bisa melihat bahwasannya IC UFS KLUF G8 ini sudah terisi ROM dengan jumlah LUN sebanyak 7, seperti ini ya. Ini salah satu kekurangannya ya, untuk Android informationnya, Bluetooth probe-nya tidak terbaca. Kalau pakai EasyGTech, pakai UV UFS probe, di situ kalau ROM yang sudah ditulis di IC UFS komplit, di situ nanti akan terbaca Bluetooth probe, versi ROM-nya, OS-nya akan terbaca semua. Jadi di sini dari
informasi yang ditunjukkan dari GC sendiri ini menunjukkan ada 7 logical unitnya atau ada 7 ruangan. Jadi teman-teman nanti ketika pengen menggunakan IC yang kita pakai contoh, yang kita identifikasi ini, pengen kita gunakan di handphone A atau handphone B atau handphone C, berarti teman-teman harus bisa mengetahui berapa jumlah LUN yang nantinya akan kita pakai. Nah, seumpama ini mau saya pakai di handphone yang sekarang masih viral ya, handphone Poco X3 Pro. Jadi di Poco X3 Pro itu membutuhkan sebanyak 5 LUN ya, 6 LUN, numbernya dari LUN 0 sampai LUN 5. Berarti kalau kita pasang dengan posisi LUN yang jumlahnya lebih, ya tentunya kita harus bisa melakukan yang namanya konfigurasi. Bagaimana cara melakukan konfigurasinya? Jadi teman-teman nanti setelah melakukan identifikasi di sini sudah terbaca, nanti teman-teman bisa ke bagian tabel UFS config seperti ini ya. Ya tinggal lakukan read descriptor. Ini terbaca berapa? 7 LUN ya. Ini terbaca 7 LUN dari LUN 0 sampai LUN 4, LUN 5, LUN 6. Jadi teman-teman harus rubah dulu jumlah LUN-nya agar bisa digunakan di, semisal contoh mau nggarap handphone Poco X3 Pro, berarti harus dirubah dulu jumlah LUN-nya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mempunyai alat UFS, teman-teman selain bisa menuliskan ROM, teman-teman juga harus bisa melakukan konfigurasi. Ini juga bisa melakukan konfigurasi, ECG-Tech juga bisa melakukan konfigurasi, GC juga bisa melakukan konfigurasi. Ini caranya cukup mudah, teman-teman cukup klik config, kemudian partisi LUN-nya ini harus kita reset dulu ya, harus kita kosongkan dulu. Ini yang awalnya 7 logical unit numbernya, ini kita rubah menjadi 1 LUN dulu. Ini masuk ke config, kemudian kita read descriptor. Di sini kita cukup menuliskan yang namanya config, ya, config reset seperti ini ya. Open. Ini sudah done, berarti tandanya IC sudah terkonfig ulang, dan tentunya jumlah logical unitnya juga tidak akan tampil karena kita reset ya. Di sini bisa ditengok untuk kapasitinya, kemudian LUN-nya juga akan menjadi satu partisi LUN. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita lakukan pengkonfigurasian untuk handphone yang mau kita ganti. Misalnya kita mau mengganti IC UFS punyanya Poco X3 Pro, berarti kita cukup melakukan penulisan config untuk Poco X3. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih, contoh. Nih sudah. Nah, secara otomatis nanti untuk partisi atau jumlah LUN-nya juga akan berubah, yang awalnya 6 partisi menjadi yang awalnya 7 partisi LUN sekarang berubah menjadi 6 partisi LUN yang diawali dari LUN 0 sampai LUN 5 di sini ya. Tetapi ini ROM-nya kosong.
Ya tinggal teman-teman misalnya pengen melakukan penulisan, ya tinggal di write menggunakan file official. Misalnya contoh biar cepat, ya kita coba praktekkan melakukan penulisan menggunakan file CSC ya. Ini contoh Poco X3 Pro Vayu. Poco X3 Pro Vayu, ini contohnya ya, ini factory. Nah, di sini kita load. Nah, di sini nanti bisa kita lihat partisi apa saja yang nantinya akan ditulis. Nah, seperti ini ya. Ini lun 1 isinya apa, lun 2 isinya apa, lun 3 isinya apa, lun 4 dan seterusnya. Tinggal kita lakukan penulisan seperti ini ya. Ini untuk speednya 340, tapi pernah saya uji menggunakan motherboard Intel, untuk prosesornya Intel, di speed bisa sampai 1 GB untuk penulisan supernya, jadi cepat sekali. Nah, ini lari bisa sampai 340 MB ya, lebih kencang daripada flashing ya. Kalau flashing paling lari ya 50-60 MB paling. Nah, seperti ini ya, ini proses penulisan filenya. Jadi ini nanti kalau dipasang ya secara otomatis akan terbaca CSC ya, atau engineering. Ini pakai komputer kentang. Pakai Ryzen 5, tapi Ryzen 5 yang masih rendah lur. Ini bisa lari masih di 300 lah, 300 normalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi penulisannya cukup cepat. Ini sudah tertulis. Ini sudah selesai ya. Kemudian kita lakukan identifikasi lagi. Nah, ini akan terbaca ROM-nya, partisi LUN-nya akan terbaca beserta isi-isinya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti tinggal teman-teman pasang ya, secara otomatis sudah nyala CSC. Jadi cukup mudah ya menggunakan alat GC. Nah, setelah dilakukan penulisan file official, jangan lupa lakukan repair GPT ya. Nah, seperti ini. Ini sudah dipasang auto on ya. Jadi begitu mudahnya menggunakan alat GC, kita bisa memahami informasi-informasi yang sudah ditampilkan dari GC. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi alat GC ini sangat mendukung sebagai teman EasyGTech Plus. Untuk speednya juga bisa ngebut, penggunaannya juga sangat mudah sekali. Ini untuk clock, misalnya kita mau merubah berapa RF clocknya, reference clocknya, di sini kita bisa tulis. Oke lur, jadi sedikit ini tadi bagaimana cara melakukan penulisan menggunakan file official, sedikit penjelasan tentang penggunaan GC, bagaimana cara melakukan konfigurasi, bagaimana cara melakukan write menggunakan file official agar handphonenya bisa nyala. Nah,
Selalu pantengin channel Griyo Android, tentunya nanti akan selalu diupdate penggunaan alat-alat yang lain. Selalu pantengi channel Griyo Android, jangan di skip-skip. Bagi temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, kemudian bagikan agar channel kami terus berkembang. Oke lur, itu sedikit. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan ya lur. Nanti di lain waktu kita sambung lagi dengan tips dan triks penggunaan alat yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.